Oke, nah jadi kali ini saya mengadakan sebuah review channel YouTuber pemula yang nantinya akan saya bantu untuk menaikkan, tetapi ini bersifat saran aja ya. Karena kembali lagi untuk para YouTuber, setiap channel YouTube itu bisa sukses itu tergantung dari kreatornya ya. Jadi tidak sepenuhnya dari saran orang, karena terkadang saran dari orang itu belum tentu worth it ya. Kembali lagi kepada kreatornya. Semua kunci kesuksesan itu tergantung dari pemimpinnya ataupun orang yang telah membuat channel YouTube-nya gitu. Nah, di bagian sini saya akan jelaskan dulu. Nah, kemarin saya telah membuat postingan ada yang mau nggak diadakan konten review channel YouTube pemula untuk dilihat analisis kesalahan kontennya kenapa jadi sepi. Dan di sini saya buat vote, yaitu untuk dibuatkan live apa dibuatkan video. Nah, hasilnya itu kebanyakan untuk dibuatkan di video ya. Oke, kita ikuti saja. Dan di bagian sini saya telah mencantumkan 10 channel YouTube yang beruntung yang akan saya review. Di sini sudah ada 12, itu sudah cukup ya. Dan jadi saya akan review mungkin setidaknya ada 10 ya, jika waktunya tidak terlalu panjang ya. Oke, langsung aja. Di bagian sini ada Deddy Kusumo, siap hadir pemula. Kita langsung aja lihat. Nah, di sini untuk komentar pertama dari Kandang Burung Bondol Jawa. Di sini memang YouTuber pemula ya, pemula banget karena subscribernya masih 18. Di sini untuk sarannya sebenarnya banyak sekali, tetapi di sini saya akan berikan poinnya aja. Sebenarnya buat aja dulu video yang banyak dan perbaiki kualitas video. Dan untuk videonya menurut saya sebenarnya sudah bagus, tapi kekurangannya sebagai pemula wajar ya kalau videonya masih jelek. Karena saya sebagai pemula itu saya akui video saya yang lama itu kebanyakan juga jelek, kalian bisa lihat ya. Dan kalau video masih awal seperti ini saya tidak bisa memberikan komentar cukup banyak karena namanya pemula, mereka masih belum punya apa-apa. Mereka hanya bisa membuat video apa adanya gitu. Tetapi kembali lagi kalian harus berusaha untuk memperbaiki kualitas video kalian. Mulai dari backgroundnya ini saya lihat sebenarnya kurang bagus juga. Jadi harus sedikit bersih ya, walaupun kalian kontennya tentang burung ataupun edukasi burung ya. Dan di sini kalau kalian lihat juga thumbnailnya itu kurang menarik. Jadi orang yang mau lihat itu juga tidak tertarik karena udah kelihatan ini seperti tidak terlalu bagus gitu. Jadi langkah pertama buat kandang burung Bondol Jawa, lebih baik kualitas videonya dibaguskan dan bersihkan kandangnya juga agar bagus tampilannya. Jadi untuk burungnya itu kelihatan seger, dan untuk tampilan lightingnya juga diatur agar tampilan dari burungnya itu kelihatan bagus gitu. Perbaiki dulu kualitas videonya, baru lain-lainnya. Untuk SEO-nya sebenarnya kalian bisa atur di nomor 2, tapi menurut saya perbaiki dulu videonya agar penonton itu betah di channel YouTube kalian. Oke, kita lanjut di channel kedua yang akan saya review, yaitu Brofutable ya. Dan kita langsung aja lihat. Oke, nah jadi saya sudah menonton channel YouTube dari Brofutable ya. Dan untuk channel YouTube-nya saya lihat itu bagus banget. Dan untuk video shortnya juga bisa dikatakan cukup bagus. Tetapi di bagian sini saya tidak tahu videonya apakah original banget apa enggak. Tetapi menurut saya ini bisa dilewati karena dia ada tambahan editing. Jadi kreatif banget. Ada kemungkinan dia itu mungkin sudah monet, tapi saya kurang tahu ya apakah sudah monet apa enggak. Nah, jadi menurut saya dari channel YouTube ini sebenarnya kekurangannya dari suaranya. Karena ketika saya lihat itu masih menggunakan suara Google ya. Dan kenapa harus menggunakan suara yang alami ataupun seperti manusia? Kalau kalian lihat channel YouTube dari Mac ataupun calon sarjana itu suaranya suara manusia ya. Dan itu kalau kalian lihat perbedaannya itu sangat jauh loh dengan suara yang ada dimiliki oleh manusia. Kalau kalian bercanda menggunakan suara asli itu pasti terasa. Beda banget jika kalian menggunakan suara Google, karena suara bercanda menggunakan Google itu sedikit garing ya. Dan kita lanjut di channel YouTube ketiga. Boleh juga nih, semangat para YouTuber pemula. ACL bingung. Langsung aja kita lihat ya. Oke, untuk hasil review dari channel YouTube ACL bingung. Di sini sebenarnya saya juga bingung juga gara-gara channel YouTube-nya bernama bingung ya. Nah, di sini ada beberapa yang saya poinkan untuk channel YouTube ini untuk saya review ya. Karena channel YouTube ini sebenarnya terlalu campur ya. Jadi kalau menurut saya algoritma YouTube itu menjadi bingung ketika kalian kenapa channel YouTube-nya bisa jadi sepi. Karena ini kalau saya lihat untuk populer itu channel YouTube-nya lebih ke musik ya. Jadi lebih baik buat abang ACL bingung itu lebih baik channel YouTube-nya fokus di musik aja. Karena lebih banyak ke musik. Jadi algoritmanya pasti menurut saya ini kebanyakan ke musik.
bukan ke berita ataupun ke bagaimana. Ini kalau saya lihat di bagian tentang channel YouTube-nya ini suka-suka. Jadi ada musik, tutorial, berita viral, vlog suka-suka, hiburan, reaction, video random. Kalau fokus lebih baik di antara ini aja. Ini masih satu tema ya, walaupun dia berita, vlog suka-suka, hiburan, reaction, ini masih satu tema. Tapi kalau sudah masuk di tutorial itu beda lagi gitu. Dan ini musik lagi juga. Ini beda banget gitu. Jadi kalau lebih baik saya sarankan fokusnya di musik ya. Tetapi kalau kalian ingin fokus di lainnya itu juga bebas ya. Kembali lagi kepada kreatornya, suka-suka kreatornya. Tetapi menurut pandangan saya mungkin algoritmanya sudah kebaca yaitu musik ya. Jadi atur aja sesuai dengan setema. Karena kalau kalian acak ya channel YouTube-nya itu ngawur, channel ini, channel itu, channel ini, algoritma makin bingung gitu. Kalian tahu alasan channel YouTube saya itu kenapa ada dua, yang Kreatif AG itu untuk tutorial, Ageng Daily untuk YouTube dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya masih satu tema ya, tutorial, tapi saya mempersempit algoritma dari YouTube-nya. Tujuannya agar algoritma itu bekerja dengan maksimal dan fokus di satu arah. Misalnya Kreatif AG, tutorial aja gitu. Misalnya Ageng Daily, YouTube aja. Jadi semuanya terarah, tidak kemana-mana gitu. Jadi algoritma tidak tercampur aduk. Dan untuk thumbnailnya bisa dikatakan mungkin cukup bagus. Dan untuk videonya bisa dikatakan cukup bagus ya. Tetapi poinnya untuk tema dari channel YouTube-nya. Karena menurut saya tema dari channel YouTube-nya itu terlalu acak ya. Jadi sebagai penonton ataupun algoritma itu pasti bingung terhadap channel YouTube dari ACL Bingung. Ya pantas sih namanya bingung sih. Ya tapi gak apa-apa ya, nama ACL Bingung ini menurut saya bagus ya dari nama channel YouTube-nya. Tetapi jangan temanya dibuat bingung juga. Temanya kalau bisa setema tetap. Ya kalau saya lihat dari fotonya, ini menurut saya mungkin lebih cocok ke musik ya. Karena cocok banget buat channel YouTube dari ACL Bingung ya. Oke, kita lanjut ke channel YouTube yang keempat ya. Nah, di sini ada Umi Siva Channel hadir 7698. Kita tekan. Oke, untuk review dari channel YouTube dari Umi Silva Channel. Ini kalau saya lihat untuk channel YouTube-nya bisa dikatakan cukup bagus sebagai YouTuber pemula. Karena kalau saya lihat ini wajar ya, sebagai YouTuber pemula itu videonya masih jelek ya, ataupun masih kurang bagus gitu. Tetapi untuk videonya saya sarankan untuk editannya itu dipercepat aja. Jangan untuk pemasakan cukup lama itu di video full, jangan. Lebih baik dipercepat, lalu di-cut, lalu diganti cut-cut biar cepat gitu. Jadi sebagai penonton itu tidak cepat bosan untuk menonton video kalian. Karena biasanya sering saya lakukan sebagai penonton itu pasti skip video. Karena terlalu lama ketika kita melihat video orang yang terlalu banyak untuk men-skip bagian yang masih proses ya. Jadi kalau masak di penggorengan itu kan proses. Itu lebih baik di skip boleh. Tapi jangan skip semuanya ya. Tapi skip di bagian ketika sudah selesai gitu. Dan di bagian channel YouTube-nya saya lihat ada kekurangan yang sangat disayangkan, yaitu thumbnail-nya atau clickbait-nya. Di sini kurang menarik ya. Itu yang membuat penonton kalian itu bingung ataupun mau klik video kalian jadi ragu. Walaupun isi video kalian itu bagus, tapi kalau thumbnail-nya kalian tidak menjebak ataupun tidak menarik, itu tidak akan membuat orang penasaran ataupun mau menonton video kalian. Jadi buat Umi Silva Channel bisa belajar di YouTube, kalian cari aja cara membuat thumbnail yang bagus, menggunakan Pixel Lab, menggunakan model HP, itu pasti banyak sekali yang bisa kalian pilih dan perbaiki kualitas video kalian. Jadi nanti thumbnailnya itu bagus kok. Dan untuk SEO-nya bisa dikatakan SEO-nya sudah bagus karena SEO-nya itu sudah memenuhi syarat dari isi videonya karena searah ya. Jadi untuk SEO-nya tidak ada trik khusus, itu kembali lagi kepada isi video kalian. Dan jika isi video kalian sudah bagus, pasti SEO ataupun algoritma dari channel itu kalian pasti akan diarahkan. Karena semua SEO dan sebagainya itu tergantung dari isi video kalian. Jika isi video kalian menarik, membuat penonton lebih lama untuk menonton video kalian, itu pasti akan menjadi bagus algoritma dari channel YouTube kalian. Nah, jadi buat pembuat dari channel YouTube dari Umi Silva Channel, PR utamanya perbaiki dulu thumbnail dari channel YouTube-nya ya. Oke, kita lanjut ke channel yang kelima ya, yaitu Mau Dong Bang Review Soccer Studio 123.
Oke, nah jadi di bagian sini saya telah menonton channel YouTube dari Soccer Studio, dan untuk channel YouTube-nya saya lihat itu sebenarnya bagus banget. Bagus. Ini kalau saya kasih saran sebenarnya sudah tidak perlu dikasih saran, tinggal biarkan aja untuk membuat channel YouTube terus-menerus pasti udah besar. Dan kalau saya lihat dari subscribernya itu sudah terbukti ini sudah pinter sebenarnya. Tanpa saya kasih saran sebenarnya sudah bagus gitu. Dan untuk saran sebenarnya kalau saya lihat videonya sudah bagus. Karena kalau saya lihat videonya itu banyak bercanda di bagian video. Itu saya kan orangnya ketika melihat jokes dan meme dan sebagainya itu suka ya. Jadi saya paham dengan isi video ini dan itu bagus banget. Dan ini kalau menurut saya bisa dikatakan ini cocok banget buat kalian yang ingin mencoba membuat video itu harus kreatif seperti ini gitu. Dan untuk kekurangannya ada satu sih. Memenya kurang. Jadi kalau kalian lihat video XC seperti di Putu Gaming ataupun intinya channel YouTube seperti Milia, itu kebanyakan pasti menggunakan meme yang pas ya. Jadi kalian harus tambahkan XC yang sedikit greget. Ini suaranya sudah bagus, lucu, tetapi ada yang kurang yaitu entah itu gambar sedih ataupun apa, itu cocok banget kalau ditambahkan di video ini. Dan untuk SEO-nya bisa dikatakan udah bagus sih, karena dia itu lebih main ke algoritma dari video short ya. Jadi ketika orang betah nonton video shortnya dia, pasti langsung aja nanti mengarah ke channel YouTube-nya dan otomatis subscribe ya. Jadi bagus banget buat channel dari Soccer Studio. Dan sarannya hanya itu aja ya, tambahkan meme yang lebih sedikit banyak. Tetapi jangan terlalu banyak juga ya, karena penonton jadi sedikit kaget gitu karena terlalu banyak meme yang ada ya gitu. Jadi masih bagus ini, tinggal tambahkan sedikit aja dari meme. Mungkin kalau dari Soccer Studio kekurangan bahan bisa lihat di Kreatif AG ya. Ini videonya. Di situ saya sudah siapin banyak bahan XC yang mungkin saya tambahkan juga setiap minggunya jika bahan-bahan XC saya nambah ya. Tetapi memang saya jarang menggunakan XC karena menurut saya video yang seperti punya saya itu kurang bagus kalau saya tambahkan banyak XC ya, sedikit membuat orang bingung jadinya. Tapi buat Soccer Studio saya katakan bahwa channel YouTube-nya itu bagus banget, terbaik memang. Dan kita akan lanjut di channel YouTube yang keenam yang akan saya review. Di bagian sini akan saya pause dulu dan saya akan lanjutkan di minggu depan lagi ya untuk part 2-nya. Karena dari channel YouTube yang pertama sampai kelima itu sudah membutuhkan waktu cukup lama. Jadi kalau saya buatkan 10 channel itu nantinya akan terlalu lama. Jadi kita akan buatkan di sesi part 5 ya. Part 2 gitu. Sekian dari Agent Daily dan sampai berjumpa kembali. Itu dia review dari saya tentang channel YouTuber pemula yang mungkin bisa kalian perbaiki untuk para YouTuber pemula. Sekali lagi saya disclaimer, ini hanya saran dari saya, ini tergantung lagi kepada kreatornya. Jika kalian nanti kreatornya itu bisa membuat konten yang bagus, pasti saya bisa pastikan channel YouTube kalian pasti bisa sukses ya. Sekian dan terima kasih.